Kapten Lautaro Martinez menjadi pemimpin di dalam dan di luar lapangan. Striker asal Argentina ini telah menjadi rujukan utama Inter musim ini dan mereka tak mau melepaskannya begitu saja. Menurut Corriere dello Sport, penandatanganan perpanjangan kontrak Lautaro hingga tahun 2028 diharapkan akan terjadi dalam beberapa hari ke depan dengan gaji 8 juta per musim, dan pengumuman bisa saja tiba sebelum laga melawan Juventus. Inter di Florence tanpa Calhanoglu dan Barella karena skorsing. Menurut Corriere dello Sport, nama penggantinya sudah jelas, yaitu Fratesi dan Aslani. Keduanya masih belum berada di level starter, namun mereka telah berkembang dan layak mendapatkan menit bermain. Ada beberapa alternatif di bangku cadangan selain Klaassen, juga akan ada Sensi yang ditakdirkan untuk menunda keberangkatannya ke Leicester City. Bastoni perlu dievaluasi setelah cedera otot yang membuatnya absen di final Supercoppa melawan Napoli. Tidak ada yang serius, tapi pelatih Simone Inzaghi mungkin tidak akan mengambil risiko di pertandingan melawan Fiorentina. Tuttosport melaporkan bahwa Inter masih menjadi pusat pikiran Alexis Sanchez. Pemain asal Chili ini meninggalkan jejaknya di Piala Super Italia. Meski hanya bermain selama 9 menit, dan bermain sebagai gelandang serang, dia bisa merayakan partisipasinya dalam kemenangan tersebut, khususnya dalam aksi gol Lautaro Martinez. Kepindahan ke Arab mungkin merupakan persimpangan jalan untuk masa depannya dalam waktu dekat, tetapi pada akhirnya dia dan Inter akan melanjutkannya hingga akhir musim, ketika 99% Taremi akan tiba. Inter tidak pernah benar-benar berpikir untuk menjualnya atau mengambil striker kelima, karena tidak ada anggaran besar yang tersedia dan karena akan kembalinya Valentin Carboni dari masa pinjamannya dari Monza. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Sensi di Leicester City hanya tinggal hitungan jam. Namun, transfer Sensi ke Leicester City bisa saja ditunda beberapa hari mengingat keadaan darurat di lini tengah Nerazzurri yang harus dihadapi Inzaghi di Florence mengingat Calhanoglu dan Barella absen karena skorsing. Sementara itu, jika seandainya gol Lautaro tidak tercipta di menit-menit terakhir melawan Napoli di final Supercoppa, bukan Jan Bisek, tapi Sensi lah yang akan dimasukkan ke lapangan oleh pelatih Simone Inzaghi untuk mengambil salah satu penalti dalam pertandingan tersebut. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa setelah kontak beberapa minggu terakhir, operasi untuk membawa Stefano Sensi ke Leicester City kini tidak diblokir. Pertemuan antara Inter dan Leicester City dijadwalkan hari ini, dan jawaban ya bisa saja tiba dalam beberapa jam ke depan. Dengan penjualan Sensi yang akan berlangsung secara permanen, Inter akan mengumpulkan total bonus sebesar 2 juta euro terkait dengan penampilan Sensi dan kemungkinan promosi Leicester City ke Premier League. Mantan wakil Edgardo Bauza saat melatih tim nasional Argentina, Jose Di Leo kepada Sport Italia mengatakan, ketika saya melatih tim nasional Argentina, Lautaro Martinez berada di sub-20. Jadi saya bisa melihatnya dari dekat dan saya terkesan dengan kekuatan yang dia miliki, naluri untuk mencetak gol dan semua gerakan yang dia lakukan untuk melepaskan diri dan mencetak gol. Dia masih memiliki banyak hal untuk diberikan kepada sepak bola dan akan banyak dibicarakan. Jika Lionel Messi tetap menjadi pencetak gol terbanyak Argentina, saya yakin Lautaro akan mampu menjadi yang kedua dengan mengungguli Gabriel Omar Batistuta. Dalam hal gaya dan pergerakan, dia mengingatkan saya pada Hernan Crespo dalam beberapa hal. Giuseppe Bergomi kepada Sky Sport mengatakan, Simone Inzaghi masih membayar untuk tahun pertamanya di Inter yang kalah dari Milan dalam perburuan Scudetto, tapi menurut saya, dia benar tentang satu hal. Setiap tahun Inter memenangkan sesuatu dan kemudian menjual yang terbaik. Kekalahan dalam kejuaraan di tahun pertama masih membawa dampaknya dan membebani penilaian, namun Inzaghi harus berubah setiap tahunnya. Saya memikirkan musim hebat Onana yang lalu dijual, kemudian Yann Sommer tiba dan dia melakukannya dengan baik juga.
Inzaghi membuat pemain bermain bagus dan membuat mereka tampil terbaik, ini adalah kelebihan besarnya. Saya sempat ragu dengan Thuram, karena dia bukan striker sentral seperti Dzeko atau Lukaku, tapi dia tampil sangat baik. Ini adalah keterampilan seorang pelatih, mampu mengetahui bagaimana membuat pemain memberikan penampilan terbaiknya. Cesare Prandelli kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Allegri akhirnya memberikan apa yang kami semua minta kepada Juventus. Inter tetap menjadi favorit, mereka lebih kuat. Namun Juve tidak memberikan apapun. Keahlian Allegri adalah mengusulkan jenis sepak bola yang berbeda ketika dia memahami bahwa timnya telah menerapkan beberapa konsep, seperti bermain 10-20 meter lebih ke depan. Inter punya dimensi Eropa yang tidak dimiliki klub Italia lainnya, dengan final Liga Champions mereka membuat lompatan dalam kualitas, mereka yang paling lengkap dan matang, mereka punya keyakinan luar biasa pada kemampuan mereka. Mereka punya kontinuitas dan ide orisinal, lihat Calhanoglu yang bermain rendah dan kemudian Anda menemukannya dalam serangan sebagai gelandang serang. Keberhasilan yang berkarakter melawan Napoli akan memberikan energi baru, bahkan untuk Liga Champions. Satu-satunya hal yang bisa mereka takuti adalah Juve yang menang kemanapun mereka pergi, tidak pernah menyerah dan akan lebih banyak istirahat. Inzaghi harus pandai mengatur pemain dan beban kerja, memotivasi mereka yang bermain lebih sedikit dan pergantian pemain akan diperlukan. Fabio Galante kepada Radio Firenze Viola mengatakan, kekuatan Inter adalah skuad yang luas dan ada banyak pemain yang tersedia yang dapat mengambil alih dan menggantikan starter tanpa menunjukkan perbedaan level. Tim selalu memiliki pemain segar yang siap masuk di babak kedua atau jika diperlukan. Saya mengenal Pavard dengan baik karena saya sudah mengikutinya beberapa tahun yang lalu ketika saya memberi nasihat pemain ke Luciano Spalletti, dia masih sangat muda saat itu, tapi saya sudah merasakan bahwa dia akan menjadi kuat. Juara seperti Lautaro menandai diri mereka dengan bantuan tim, sulit jika sendirian, juara akan bersemangat jika mereka memiliki lebih banyak ruang sehingga Anda perlu memiliki perhatian dan kecerdikan untuk membatasinya dan menempatkannya dalam kesulitan di ruang yang sempit. Dia bisa lebih berbahaya jika Fiorentina memimpin, karena ruang akan bertambah dan perhatian padanya akan berkurang. Dilansir FC Internews, penguatan staf teknis Simone Inzaghi telah tiba di Inter. Faktanya, FC Südtirol telah mengumumkan kepindahan pelatih Atletic Rimini Andrea Arpili ke Nerazzurri. Atletico Madrid telah memasuki perlombaan untuk mendapatkan Matt O'Reilly, gelandang Celtic kelahiran 2000 yang berasal dari Denmark, yang juga telah dikaitkan dengan Inter dan Girona dalam beberapa pekan terakhir. Menurut informasi dari Sky Sports, Atletico telah mengajukan penawaran resmi berdasarkan pinjaman dengan kewajiban untuk membeli. Sementara itu, Celtic merasa mereka berada dalam posisi yang kuat karena pemain yang dianggap penting oleh manajer Brendan Rodgers untuk keseimbangan tim, baru-baru ini memperbarui kontraknya hingga tahun 2027. FC Internews melaporkan bahwa kiper Nerazzurri, Gabriel Brazao yang tidak mendapat menit bermain di Ternana musim ini bisa kembali bermain di Brasil. Penjaga gawang kelahiran 2000 itu, menurut informasi dari Relevo telah diminta oleh klub Santos. Dilansir Opta, Simone Inzaghi mencapai serangkaian rekor kemarin. 5 Piala Super Italia dalam karirnya sebagai pelatih, 3 kali berturut-turut memenangkan Supercoppa bersama Inter menyamai rekor yang pernah diraih oleh Milan, dan ada satu lagi yang hanya menjadi perhatian Inter. Simone Inzaghi adalah pelatih yang paling banyak memenangkan final dalam sejarah Inter di semua kompetisi sejak musim 1929-1930. Diskusi antara Dumfries dan Inter untuk pembaruan kontrak sedang terhenti, dengan konsekuensi yang jelas bahwa perlunya menemukan solusi untuk mantan pemain PSV itu sebelum mendekati kemungkinan perpisahan dengan bebas transfer.
The melaporkan bahwa Inter telah mencoba mengetuk pintu Manchester United untuk mencoba memulai pertukaran antara Denzel Dumfries dan Aaron Wan-Bissaka, tetapi Nerazzurri menerima penolakan tegas dari Manchester United. Dilansir Gazzetta dello Sport, Presiden Nerazzurri saat ini berada di Nanjing karena komitmen yang telah ia terima dari Suning, dan karena itulah, orang nomor 1 Inter itu mengikuti pertandingan semifinal dan final Supercoppa di depan televisi. Setelah sukses di semifinal Supercoppa, Presiden Steven Sang mengucapkan selamat kepada tim setelah peluit akhir dibunyikan. Dia menelepon manajemen dan Inzaghi, kemudian membuat tim merasakan kedekatan dan kepuasannya dengan mengatakan bahwa mereka berhak mendapatkan hadiah kemenangan sekitar 1,5 juta euro. Itu adalah kesempatan sempurna untuk menegaskan kembali kebanggaan Presiden, baik untuk Piala Super dan untuk kemajuan klub secara keseluruhan dalam beberapa tahun terakhir, dan pada saat yang sama perlunya segera melihat ke depan yaitu menuju bintang kedua yang merupakan tujuan terpenting musim ini. Fabio Capello kepada Sky Sport mengatakan pertumbuhan Simone Inzaghi tidak mengejutkan saya. Inter tampil bagus melawan Lazio, tapi akan ada lebih banyak kesulitan dalam mengelola Inter. Simone Inzaghi sekarang sudah matang, dia berhasil untuk mengidentifikasi masalah tim dan menyelesaikannya. Satu-satunya komentar yang bisa saya berikan adalah pilihan untuk memasukkan 7 pemain baru di pertandingan tertentu, seperti yang terjadi di Portugal saat melawan Benfica. Dalam kasus ini dia disertai keberuntungan, dan juga kemampuan yang hebat. Alessandro Scanziani kepada Tutto Mercato Web mengatakan, Inter terbukti yang terkuat, tapi kemarin mereka belum menunjukkan sepenuhnya. Lawan bermain bagus, dan ada wasit yang merasakan tekanan, bahkan dari tim tertentu. Tapi itu adalah bagian dari kehidupan olahraga. Menurut saya Inter harus berpikir dari pertandingan ke pertandingan, memberikan 100% untuk menang dan kemudian melihat bagaimana situasinya. Juve juga harus terus menang untuk bisa mengimbangi Nerazzurri. Namun, masalahnya adalah para pemain akan terus berpikir keras, selalu harus bermain 100%, dan wasit juga harus lebih seimbang. Mantan CEO Inter, Ernesto Paolillo kepada Radio Bruno mengatakan, absennya Calhanoglu dan Barella pada pertandingan melawan Fiorentina itu penting, tapi Inter mempunyai skuad yang sangat besar, dan kita tidak boleh menangis, pemain pengganti sangat valid. Inter ini sangat kuat, terutama karena mereka adalah tim yang kohesif di grup, inilah kelebihan besar dari Simone Inzaghi, dan ini juga terlihat dari semua pemain yang saling membantu di lapangan. Lautaro Martinez sudah menjadi salah satu yang terhebat, tapi dia bisa lebih berkembang. Lihat bagaimana dia bermain di lapangan, tidak hanya untuk mencetak gol, dia bekerja untuk tim dan mengorbankan dirinya sendiri, dia benar-benar hebat. Sementara itu, kepada Radio Punto Novo, Paolillo menambahkan, Piala Super yang disaksikan kemarin hanya memiliki sedikit hal yang berarti, terutama mengenai wasit. Kedua tim tampil dengan levelnya, sedangkan wasit tidak. Final Piala Super seharusnya dipercayakan kepada wasit ahli, bukan wasit yang menjanjikan. Saya tidak menghargai kenyataan bahwa Mazzarri melewatkan upacara penghargaan, itu adalah kurangnya rasa hormat terhadap lawan, terhadap publik bahkan terhadap pemainnya sendiri. De Laurentiis lebih baik dalam hal ini dan dia meredamnya dengan intervensi terakhirnya. Sekarang saya berharap Inter dapat kembali mencetak poin di Serie A setelah mereka kembali menjadi juara Supercoppa. Simone Inzaghi memiliki prestasi besar dalam mengelola tim dengan denyut nadi dan kekompakan. Fulvio Colovati kepada Radio Bruno mengatakan, Inter punya skuad yang besar, seolah-olah mereka punya 2 tim. Mereka tidak akan punya Barella dan Calhanoglu untuk pertandingan melawan Fiorentina, tapi masih ada Fratesi dan Aslani yang bisa menggantikan peran kedua pemain tersebut. Saya rasa Nerazzurri akan lebih merindukan Calhanoglu, karena dalam beberapa tahun terakhir dia telah menjadi pemain fundamental dalam permainan Simone Inzaghi.
Memindahkan Supercoppa ke luar negeri adalah hal yang negatif, ini adalah kompetisi yang harus dimainkan di Italia. Lihat saja Inggris, di mana mereka mempunyai banyak kompetisi, dan mereka memainkan semuanya sendiri. Massimo Marianella kepada Sky Sport mengatakan, "Saya percaya bahwa sekarang ini adalah pertarungan yang terbatas pada Inter dan Juventus, mereka adalah tim terkuat, keduanya tampil sangat baik dan sama-sama memperkuat pasar mereka. Saya pikir mereka akan menghibur kami sampai akhir, ini adalah duel hebat antara dua tim yang telah menulis halaman sejarah sepak bola kami." Inter memiliki keadaan yang lebih rumit, melawan Fiorentina mereka tidak akan memiliki dua pemain penting seperti Barella dan Calhanoglu. Juve akan kedatangan Empoli yang sudah berganti pelatih dan mendapatkan hasil, tapi komitmen Inter lebih sulit. Leonardo Bonucci kepada surat kabar Turki, Anadolu mengatakan, "Saya dan Calhanoglu berbicara 2-3 bulan yang lalu, dia adalah salah satu dari gelandang terbaik di dunia saat ini. Juventus bisa sedikit lebih diuntungkan dalam perburuan Scudetto karena Inter juga bermain di Liga Champions, tapi saya yakin persaingan ini akan bertahan hingga pertandingan terakhir." Sky Sport melaporkan bahwa Inter mulai bergerak untuk masa depan. Nerazzurri dikabarkan mulai serius memasuki perebutan Lukas Bergvall, talenta asal Swedia kelahiran 2006 yang bermain untuk Djurgården. Inter ingin mengetahui apakah kesepakatan itu bisa direalisasikan pada bulan Juni, meski Barcelona harus mengantisipasinya karena sudah siap menawarkan 10 juta euro. Namun, permintaan klubnya sekitar 15 juta euro. Kemarin Inter menikmati satu hari istirahat setelah Supercoppa di tanah Arab, namun hari ini tim akan kembali berlatih di Pinetina untuk menghadapi pertandingan sulit di Florence. Secara khusus, kondisi Bastoni yang duduk di bangku cadangan di final Piala Super karena masalah otot patut diwaspadai. Seperti dilansir Gazzetta dello Sport, Bastoni mengalami kelelahan pada aduktor kiri, dan tidak diperlukan tes, dia akan berlatih bersama tim dan akan tersedia secara reguler untuk Simone Inzaghi. Namun, Simone Inzaghi tidak akan mengambil risiko dengan memainkannya sejak menit pertama saat melawan Fiorentina nanti.